itu. Nah, trikinya waktu itu kami tidak ada official sama sekali, jadi kami mempersiapkan semuanya sendiri. Baik dari kostum yang akan kami gunakan, barang-barang, semuanya kami kemas sendiri. Kebutuhan perform ya, itu mandiri sendiri kan kayak gitu, karena officialnya cuma satu. Karena officialnya cuma satu, dan di mana itu kebutuhannya banyak, kayak gitu, mau nggak mau harus mandiri. Iya betul. Begitu ya. Tidak ada official Mas pasti. Oh tidak ada official itu ya, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya OTT bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Samarang Dahlan di acara yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yaitu di program OTT, obrolan tipis-tipis. Kali ini OTT kedatangan tamu yang luar biasa sekali ya, Ketua KPS yang sangat banyak prestasinya. Dari kemarin kami hubungi teman-teman semua, itu sangat mencocokkan supaya bisa hadir di sini. Nah, alhamdulillah saat ini Mbak Ika begitu bisa hadir di sini ya. Mbak Ika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik gitu. Terima kasih sudah berkenan hadir di OTT ya. Nah, Mbak Ika Arifatun ya namanya. Iya betul, Ika Arifatun. Mbak Ika itu semester berapa ya? Semester 6. Semester 6 gitu. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komunitas Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas Samarang Dahlan. Betul. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Yang kedua, selamat kepada KPS yang kemarin sudah menjuarai tingkat nasional, yaitu kompetisi di Tarumanagara ya? Iya betul, di Tarumanagara. Kompetisi apa itu Mbak? Iya, bisa karena kita sudah menyiapkan semuanya dengan matang Mas. Iya, kemudian kurang lebih persiapannya itu dari Desember 2024 sampai kemarin Mei 2025. Desember ya. 2024 sampai Mei. Berarti 6 bulan ya? Setengah tahun ya itu? Kurang lebih begitu. Seharusnya kurang lebih 2 bulan prosesnya, akan tetapi karena ada beberapa masalah dari panitia, kendala maksud saya dari panitia, jadi acaranya itu yang awalnya direncanakan pada Februari 2025 kemarin ditunda menjadi Mei 2025. Pergeseran waktu pelaksanaan. Betul. Tapi alhamdulillah KPS bisa mengambil satu momen yang sangat mengharumkan ya, fakultas maupun universitas tentunya, yaitu juara 2 tingkat nasional dan berkas terbaik. Ini kayaknya back to back ya? Iya. Dari tahun yang lalu ya? Iya, betul. Dari tahun 2023. Dari 2023, 2024, 2025 ini kita kembali lagi juara 2 tingkat nasional. Betul. Itu kompetisinya seperti apa Mbak? Untuk kompetisinya seperti pada umumnya tahun 2023 yang lalu itu mediasi. Yang mana dimana kita harus berperan ada sebagai mediator dan juga para pihak. Mediator dan para pihak. Betul. Mediasi ya teman-teman semua. Memang KPS ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba tingkat nasional begitu ya. Tingkat nasional yang berbagai ragam yang dia ikuti. Maksudnya entah itu mediasi, atau nasional moot court pidana kayak gitu ya, perdata kayak gitu ya. Nah, terus Mbak, kalau saya lihat ya kompetisinya yang kemarin itu boleh dong kami spill ya pada teman-teman kayak gitu semua. Nah, siapa saja sih yang ikut berperan di situ ya, ikut andil dalam kompetisi itu yang didelegasikan dari komunitas peradilan semua? Baik, untuk teman-teman yang didelegasikan ada tim berkas, kemudian ada tim perform. Untuk tim berkas itu kurang lebih ada sekitaran 15 sampai 20 orang. 15. Iya, kemudian untuk tim perform saja itu terdiri dari 5 orang. 5 orang. Disebutkan mungkin Mas? Boleh disebutkan siapa aja, di towel juga boleh. Ini temannya yang boleh yang kemarin ikut gitu. Baik. Untuk tim perform mungkin ya ada dari saya sendiri. Saya sendiri, kemudian ada Mas Hafiz angkatan 22. Ya, kemudian ada Mbak Sofi angkatan 23. Mas Bilang angkatan 23 dan juga Fitri angkatan 23. Kebetulan memang pada mediasi kali ini hampir didominasi oleh angkatan 23. Angkatan 23 kalau dihitung semester berapa ini ya? Semester 4, Mas. Semester 4 sudah
luar biasa punya prestasi nasional. Oke, kayak gitu. Itu untuk yang perform ya? Itu yang perform. Oke, untuk yang membantu tim berkas begitu? Untuk tim berkas ada beberapa, yaitu temen ada angkatan 22 dulu Naila, kemudian ada Kak Beta, kemudian ada Irin, kemudian ada Neisha, Yogata, kemudian ada Sandi, ada Puput, ada mungkin itu saja yang saya ingat. Agak biasa karena banyak ya. Maksudnya karena banyak pesertanya yang ikut andil di situ ya, kayak gitu. Mohon maaf nanti kalau misalkan tidak tersebut ya. Tapi apa namanya berita dan informasinya sudah di-post ya. Sudah di-posting. Iya, bisa diakses. Iya. Nah, itu kan dari bulan bulan Desember ya. Desember sampai Mei kemarin, itu 6 bulan yang dimana waktu itu tidak singkat kayak gitu. Nah, ada juga komunitas peradilan semu itu dalam menyiapkan satu kompetisi itu bisa hampir 1 tahun juga begitu ya. Nah, Mbak Ika Mbak Ika ini selain ketua komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas menjabat sebagai ketua dan kayak gitu. Nah, kemarin kalau tidak salah sebelum kita menjuarai di tingkat nasional di Tarumanagara, komunitas peradilan semu sudah mencapai kompetisi prestasi internasional. Ya, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah, luar biasa ini. Nah, salah satunya yang tampil waktu itu ya Mbak Ika ini kayak gitu ya. Nah, boleh dong kami dikasih tahu, diceritain atau di-spillkan kepada teman-teman pemerhati Fakultas Hukum kayak gitu. Di Malaysia waktu itu ya kompetisinya ya. Malaysia. Nah, itu kompetisinya seperti apa sih, Mbak? Baik, untuk kompetisi di Malaysia itu judulnya International Youth Summit, di mana itu lomba esai. Kebetulan pada saat itu kami dari KPS itu pada awalnya menargetkan kompetisi internasional itu di tahun sekarang ini. Nah, akan tetapi alhamdulillahnya sudah tercapai di tahun 2024 kemarin. Nah, untuk kompetisinya sendiri kami memulai dari persiapan, baik dari kami berkampanye terkait dengan judul yang kami angkat, yaitu Non-Litigation Peacemaker. Non-litigation peacemaker. Apa itu? Nah, litigation peacemaker itu sendiri adalah gelar yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada kepala desa yang bisa mendamaikan masalah di tempatnya. Jadi bisa menjadi mediator. Seperti itu. Mediator. Iya, betul. Mediator. Gelar NLP diberikan oleh Mahkamah Agung. Ada ya kayak gitu ya? Ada, Mas. Yang diberikan dari Mahkamah Agung kepada kepala desa? Kepala desa yang berhasil mendamaikan masalah yang ada di desanya. Sebagai mediator, kayak gitu. Barangkali ada case atau permasalahan di lingkup desa, kepala desa itu jikalau berhasil mendamaikan menyelesaikan permasalahan antara dua pihak kan kayak gitu, itu bisa diberikan gelar NLP oleh Mahkamah Agung. Betul. Gitu. Baru tahu saya ini, dan teman-teman kalau misalkan tidak belum pernah mendengar kan kayak gitu. Nah, ini informasi yang sangat penting ya kayak gitu. Jadi para kepala desa bisa seperti itu. Tapi tahu nggak, Mbak, kira-kira nih sebelum kita jauh di kompetisinya. Nah, untuk ini kan informasi yang sekiranya itu tidak semua tahu ya. Ini sangat penting sekali kan kayak gitu. Nah, taraf untuk bisa mendapatkan gelar NLP untuk Bapak Ibu kepala desa itu seperti apa? Untuk spesifikasinya saya setelah beberapa kali kami melakukan riset, tepatnya di Kelurahan Ngampilan. Mohon maaf Ibu, saya lupa nama kepala desanya. Itu kami menanyakan terkait dengan apa spesifikasi sekiranya bisa diberikan gelar tersebut. Nah, untuk mendapatkan gelar itu berdasarkan riset yang kami lakukan, itu baik kepala desa yang bisa mendamaikan, kebetulan Ibu kepala desa Kelurahan Ngampilan itu bisa mendamaikan sengketa yang cukup besar seperti itu, Mas. Jadi bisa antara pemerintah desa maksudnya dengan masyarakat, lembaga seperti itu. Gitu. Seperti itu bisa didamaikan oleh Ibu Isti ya. Ibu Isti baru ini ya, Bu Isti di Ngampilan ya, kepala desa. Dan beliau juga mendapatkan gelar itu. Iya, betul. Oke, siap. Waktu itu dan alhamdulillah ya, yang diikuti komunitas peradilan semu di Malaysia, di universitas untuk universitas
UPM Universitas Putra Malaysia. Malaysia. Ya, berkolaborasi dengan Sentosa Foundation. Oke, untuk prestasi yang diraih apa kemarin? Untuk ada golden medali, gold medal. Ya, gold medal. Terus kemudian best video. Best video. Ya, kemudian ada first runner up. Terus kemudian ada best presentation. Oke, best presentation. Ya, saya cek dulu. Boleh, biar tidak salah. Oke, best presenter itu. Oke, saling sambil menunggu ya, untuk keaslian data ya, data supaya tidak salah. Oke, masih ingat nggak Mbak? Siapa aja yang kemarin didelegasikan oleh KPS untuk mengikuti lomba tersebut? Ingat dong Mas. Ingat ya. Oke, jangan sampai salah ini. Iya. Untuk anggotanya itu ada saya sendiri juga. Oke, Mbak Ika ini lagi-lagi tampil ini tingkat nasional internasional ini. Oke. Ya, alhamdulillah Mas. Terus? Kemudian ada Kak Rehan. Oh, yang kemarin lulus itu ya? Iya, sudah lulus. Oke, yang apa itu mewakili tingkat universitas ya? Oke, luar biasa Mas Rehan. Oke. Iya. Halo Kak Rehan. Terus udah ada Kak Sandy, ketua Komunitas Peradilan. Oh, Sandy Mantacani. Iya, betul. Kemudian ada Kak Agnia. Dan satu lagi Kak Kartika untuk yang tim perform. Tim perform. Ya. Ada yang membantu nggak? Ada yang membantu. Oh, siapa itu? Ada Mas Rizal. Ya, okay. Kemudian ada Ilham. Mas Rizal. Ya. Oke. Ya. Sama Ilham. Oh, Mas Ilham. Terus Ilham sama ini? Ilham banyak di KPS? Burhanuddin, angkatan 23. Oke. Ya, kemudian ada Kak Rizky. Oh, Mbak Rizky. Mbak Rizky atau Kak Rizky? Kak Rizky, Kak Rizky, ya. Cowok. Oke. Halo Kak Rizky. Oke. Kemudian ada Ananda, Yogata, hampir sama orangnya Mas. Oh, hampir sama dengan yang di Tarumanagara ya. Iya. Gitu. Ada Yogata, Ananda, Sofi juga Mbak Sofi. Mbak Sofi lagi. Iya, ada Mbak Sofi juga. Kemudian ada Mbak Sofi, Ananda, Jeki. Oh, ada. Mas Jeki. Iya, Jeki. Mas Jaki. Iya, Zaki kami panggilan akrabnya Jeki. Akrabnya Jeki. Oke. Oke. Mbak Ika. Sudah dapat datanya? Sudah. Oke. Yang pertama ada gold medal. Gold medal ini prestasi yang diraih teman-teman. Ya, best video, kemudian favorit video, dan first runner up. Runner up. Oke, luar biasa, itu beberapa prestasi yang dimana sangat beberapa tahun gitu ya. Selain yang terakhir waktu itu untuk bisa mengikuti dan mendapatkan prestasi internasional, dan alhamdulillah akhirnya mendapatkan itu. Iya kan? Alhamdulillah. Nah, tentunya tidak mudah ya Mbak Ika ya, tentunya tidak mudah, dan saya lihat untuk mempersiapkannya pun butuh riset dan effort yang lebih begitu ya. Nah, saya pengen tahu bagaimana persiapan dan di saat waktu sebelum berangkat dan di saat di sana itu seperti apa yang teman-teman rasakan waktu itu. Ceritakan pengalamannya seperti apa. Baik, kami dari beberapa kompetisi yang memang kami ikuti biasanya sangat mepet keberangkatannya. Untuk dari mau berangkat, siap-siap prepare di sini, kemudian berangkat ke sana. Nah, untuk yang di Malaysia sendiri, waktu itu kami ada diberikan waktu. Hari ini kita hari terakhir delegasi di sini, kemudian kami 1 hari diberikan waktu. Kita kumpul di sini, seingat saya waktu itu sekitar jam 11. Ya, dari jam 11 di sini kita kumpul, kemudian kita ke stasiun Tugu. Ya, Tugu untuk menuju Bandara Internasional Yogyakarta International Airport. Nah, kemudian sampai di sana kita berangkat. Nah, untuk persiapan kompetisi sendiri, karena kami waktu itu hanya berlima, tim perform kemudian didampingi oleh Pak Mufti. Pak Mufti, assalamualaikum Pak Mufti, halo. Terus kita biasanya setiap lomba ada 1 orang yang membantu kami seperti itu untuk mempersiapkan, karena kami kan official official ibaratnya seperti itu. Nah, trikinya waktu itu kami tidak ada official sama sekali, jadi kami mempersiapkan semuanya sendiri. Baik dari kostum yang akan kami gunakan, barang-barang, semuanya kami kemas sendiri.
kebutuhan perform ya, itu mandiri sendiri dan kayak gitu, karena officialnya cuma satu. Karena officialnya cuma satu, dan di mana itu kebutuhannya banyak, kayak gitu, mau nggak mau harus mandiri. Iya betul. Begitu ya. Tidak ada official mas pasti. Oh tidak ada official itu ya, berangkat ya tim perform aja. Tim perform aja, ya, plus pembimbing. Plus pembimbing. Pak Mufti. Iya, kayak gitu. Oke, nah itu kan begini Mbak, di mana itu kompetisi berbeda di saat kita mengikuti tingkat nasional, karena ini kan internasional yang pertama kali diikuti. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah tentunya ada perbedaan, gitu, kultur juga, gitu, perjalanan dan bagaimana mekanismenya untuk lomba juga kan kayak gitu. Nah apa sih yang di saat sudah di sana kan kayak gitu, yang dimana Mbak Ika selain mendapatkan prestasi juara ya? Oke, prestasi juara itu yang dimana berkesan sekali, berkesan banget dan tidak akan pernah lupa. Gimana? Baik, untuk mungkin ada satu momen yang tidak akan saya lupakan pada saat itu. Untuk persiapan lomba biasanya kami menggunakan buku sulap mas. Kalau buku sulap? Ada buku sulap? Iya buku sulap, kalau Mas Holik tahu. Oh magic ini? Iya magic, buku sulap yang dimana kalau udah dibuka bisa keluar api. Keluar api, oke. Ini api apa? Ini api cemburu atau apa? Api asli mas, api asli. Murni ya, real ya? Iya, api real. Nah pada saat itu kami kebetulan saya di sana ada keluarga. Oke. Nah pada saat itu apinya kan ditaruh di koper, bukunya ditaruh di koper, itu mati mas, itu nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Benar-benar sampai detik-detik terakhir itu nggak nyala. Nggak nyalanya karena apa? Karena dia tertumpuk di dalam koper. Bukunya tertumpuk di dalam koper sehingga tidak bisa nyala pada saat dibutuhkan. Seperti itu. Nah kemudian untuk setelah dibantu oleh om saya, Ini keluarga Mbak Ika? Iya betul. Berarti datang dari Indonesia? Memang ada di sana kebetulan. Di Malaysia menetap? Iya. Oke, matur suwun, terima kasih om ya? Ya om. Saudaranya ibu. Oke, terima kasih sudah dibantu. Gitu. Kita terus lanjut. Nah terus setelah dibantu itu benar-benar detik terakhir saya, dan di sini lagi kan itu waktu itu kalau tidak salah ada di lantai 11. Kami presentasi itu di lantai 11. Kemudian untuk kamar kami itu kalau tidak salah di lantai 2 atau lantai 3. Nah dari situ kan om saya benerinnya di kamar, sedangkan kami sudah ke lantai untuk presentasi lantai 11. Nah di telepon ini bukunya sudah bisa. Sudah presentasi? Ya sudah. Ini bukunya sudah bisa. Oh iya sudah bisa, iya diambil ke sini. Terus saya mau ambil, saya turun ke bawah ke lantai 3, om saya naik ke atas. Jadi nggak ketemu. Apa namanya bahasanya itu apa ya? Apa ya? Simpangan. Apa ya? Kalau bahasa Maduranya selisipan. Kalau bahasa Maduranya saling-salipan. Saling-salipan. Oh iya. Salip-salipan. Ini Mbak Ika dari Madura ya? Iya, bahasanya salip-salipan. Oke, lanjut. Nah, jadi pada saat detik-detik terakhir, kemudian waktu saya sudah ke atas, saya ke bawah, saya telepon lagi, di mana kok nggak ada? Ternyata sudah di atas. Jadi saya ke atas lagi, terus alhamdulillahnya bukunya bisa. Dan akhirnya alhamdulillah bisa dan terpakai juga. Saya bawa dari Jogja begitu ya. Betul. Itu pengalaman yang dimana sangat krusial, sangat dibutuhkan begitu. Tapi tiba-tiba itu error ya akhirnya tidak maksimal begitu, dan akhirnya dengan ikhtiar akhirnya alhamdulillah dibantu om itu tadi bisa begitu. Nah boleh tahu nggak Mbak, itu kan pesertanya banyak ya, dari berbagai negara yang begitu. Nah jiper nggak sih? Nggak tahu jiper ya? Jadi nervous. Nervous nggak sih? Kalau nervous sudah pasti ya mas, karena ini kan berbeda dan juga menggunakan bahasa Inggris. Karena internasional ya. Karena internasional, jadi agak lebih nervous dari mungkin lomba-lomba nasional seperti itu. Tapi alhamdulillahnya tetap lancar, karena kalau misalkan kita kalah akan rasa nervous itu, maka akan membuat penampilan kita jadi buruk seperti itu mas. Jadi sebisa mungkin nervous tapi tetap tidak mengganggu presentasi kami. Karena sudah dibekali ya dari kompetisi-kompetisi nasional begitu teman-teman KPS ini untuk mengolah emosi, terus
gestur dan segala macamnya itu sudah terbentuk, ya kan? Tinggal kita mengaplikasikan aja pada saat kompetisi seperti itu, kayak gitu. Nah, selain itu tadi pengalaman, kesulitan apa sih sebenarnya yang untuk mengikuti tingkat internasional seperti itu, Mbak? Kalau kesulitan mungkin dari dimana kami bisa berbahasa Inggris akan tetapi tidak aktif. Ya, seaktif itu. Nah, itu yang menjadi salah satu masalah kendala. Karena keseharian kita tidak memakai bahasa Inggris ya gitu. Jikalau kita memang sehariannya yang memang kita menggunakan percakapan dan segala macamnya itu menggunakan bahasa Inggris untuk kompetisi tingkat nasional itu gas wae ya. Ya, betul. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dalam bahasa kita mungkin bisa gampang dijelaskan tetapi kita harus mentranslatekan itu lagi ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Gitu. Kerja 2 kali ibaratnya. Ya. Nah, boleh nggak kalau misalkan kita dibagi, itu kan beberapa juara ya, itu ada beberapa juara yang kemarin itu sudah didapat kayak gitu. Nah, ada di mana menurut Mbak Ika dan teman-teman KPS itu yang secara harus kami siapkan untuk bisa mengungguli dari perguruan tinggi mana kayak gitu? Dari semua kompetisi berarti ya? Yang kemarin aja. Kalau kompetisinya kan banyak yang diikuti Tentunya dari kami KPS FHUAD sendiri selalu mempersiapkan strategi-strategi yang bagaimana caranya agar hal tersebut hanya ada pada delegasi kami. Nah, contohnya seperti yang kemarin juga, salah satunya buku itu juga salah satu strategi. Mohon maaf. Ya, enggak, Pak. Salah satu strategi kami untuk mengungguli universitas-universitas lain, baik dari berpakaian. Waktu itu kami ada menggunakan bulu merak, kemudian kami buat kostum ya. Ya, custom. Nah, kemudian juga untuk kostumnya sendiri itu 5 orang benar-benar kami menjahit sendiri. Jahit sendiri? Ya, bukan saya maksudnya yang jahit. Iya, maksudnya kita order, bukan jahit sendiri, kita desain sendiri. Ya. Wah, luar biasa. Ada ya desainernya KPS itu punya ya? Kalau desainer yang gimana? Karena seperti bentukannya seperti jas seperti itu, Mas. Tapi kan dicocokkan ke badan masing-masing. Ya. Oh, jadi kayak semacam pernak-perniknya juga itu betul. Dipikirkan ya? Semuanya dipikirkan, Mas. Luar biasa ini KPS ini, Komunitas Peradilan Semu ini. Tidak hanya kita menyiapkan materi, maksudnya materi untuk perform kayak gitu ya, tetapi kostum terus segala pernak-pernik itu dipikirkan. Betul, Mas. Kayak gitu, sampai sedetail itu. Betul. Luar biasa ini. Nah, Komunitas Peradilan Semu, ini sedang menyiapkan. Iya, betul. Iya kan? Betul, ini sedang menyiapkan kompetisi yang diikuti tingkat nasional juga. Nasional. Nah, apa aja yang diikuti ini, Mbak? Untuk persiapan di kompetisi mana aja? Untuk saat ini hanya satu kompetisi, Mas, yaitu di National Bootcamp Competition Anti-Human Trafficking Piala Profilman Hadikusuma yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung. Oh, Universitas Lampung. Itu pidana ya? Ya, betul. Tindak pidana apa itu? Tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang. Nah, itu sudah dari kemarin ya untuk persiapannya. Untuk pelaksanaannya kapan, Mbak? Untuk pelaksanaannya di bulan Oktober. Bulan Oktober, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan. 5 bulan lagi akan berangkat ke Lampung ini. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Nah, prestasi. Nah, karena apa? Kalau nggak salah ini KPS itu tagline-nya, jargonnya apa, Mbak? Bersahabat dengan proses. Bersahabat dengan proses. Ini keren sekali. Bersahabat dengan proses. Pengen tahu dong artinya apa ini bersahabat dengan proses? Baik, Mas Waldi, terkait dengan jargon bersahabat dengan proses, ya seperti itu tadi kami mempersiapkan delegasi itu setiap kompetisi kurang lebih mungkin paling singkat itu ada sekitar 2 minggu itu militer. Nah, untuk kompetisi-kompetisi yang itu sekitar 1 bulan sampai paling lama itu sekarang Februari sampai nanti Oktober, berarti ada
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 8 bulan. 8 bulan. Ya. Sekali kita ikut kompetisi. Iya, itu NMCC. NMC National Multicut Competition. Iya. Kayak gitu. Betul. Itu prosesnya ada 8 bulan seperti itu. Nah, dalam waktu 8 bulan ini maksud saya, kami ditempa diproses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke. Seperti itu. Makanya tagline kami adalah bersahabat dengan proses. Karena segala sesuatunya itu dibentuk dengan proses, Mas. Dibentuk dengan proses ya gitu. Ya. Oke. Tentunya ini apa namanya? Kalau kesabaran mentalnya ini tidak terjaga. Iya, betul. Ini saya nggak tahu gimana ngebayanginnya ini. Oke. Tentunya rasa bosan itu ada ya, Pak? Pasti, Mas. Pasti ada ya? Pasti ada. Karena 8 bulan ini nggak mudah dan nggak sebentar begitu ya. Betul. Dan setiap hari ketemu ini. Setiap hari ketemu orang yang sama. Setiap hari ketemu dengan orang yang sama, dengan misi yang sama. Itu lagi, kamu lagi kayak gitu. Nah, sampai nggak tahu apakah ini mandi atau tidak, sampai nggak bisa bedain. Setiap hari ketemu ya, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai jam 9. Mungkin ada beberapa yang sampai larut malam, seperti itu biasanya ngejar target. Biasanya kami ada target-target sendiri, misalkan malam ini berkas ini sudah harus selesai. Oke. Nah, itu tadi ya, karena apa namanya ya, tentunya tidak mudah untuk menyiapkan ini dan mengikuti ini, kita butuh waktu, effort yang lebih begitu ya, persiapannya harus matang begitu. Nah, setiap hari ketemu kan kayak gitu. Nah, tentunya ada hal-hal yang dimana ini apa namanya ya, biasalah anak muda ya teman-teman ya, anak muda terkadang itu apa namanya ya, ada jealous atau ada iri atau apa kayak gitu, ada nggak sih? Pasti, Mas, pasti di setiap kompetisi itu kita akan ada permasalahannya masing-masing, karena yang namanya orang atau manusia yang dikumpulkan di keluarga saja pasti kan ada selalu masalah seperti itu. Nah, sama halnya dengan di sini kami, karena bagi saya teman-teman yang ada di KPS, anggota KPS itu merupakan keluarga saya. Kita semua di sini sebagai wadah untuk teman-teman, dan di dalamnya isinya keluarga. KPS sebagai wadah dan isinya adalah keluarga seperti itu. Karena asas yang kami gunakan juga adalah asas kekeluargaan asas kekeluargaan. Ya, dalam komunitas ini. Nah, untuk permasalahan-permasalahan itu sendiri tentunya akan selalu ada, baik dari salah paham, karena kan ada rasa capek ya, Mas. Capek setiap hari, mungkin jadi gampang salah paham, tapi itu bisa diatasi semuanya. Alhamdulillah. Bisa dikomunikasikan. Bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan dengan musyawarah kalau ada kesalahpahaman. Selain kesalahpahaman, ada nggak sih yang apa namanya bumbu-bumbu dekat dengan siapa gitu? Ada ya? Ya, karena setiap hari bertemu mungkin akan ada lah, ada yang cinlok istilahnya gitu cinlok ya, katanya cinlok teman. Ya, ada, tapi untuk delegasi yang saat ini dari kemarin mediasi, kemudian sampai delegasi yang sedang kami persiapkan ini, kompetisi yang sedang kami persiapkan itu, ini alhamdulillah belum ada. Gitu. Tapi taruhlah itu ada. Taruhlah itu ada, yang namanya juga setiap hari ketemu ya. Setiap hari ketemu kan gitu, ngapa maksudnya itu ngeberkas bareng, latihan bareng kayak gitu. Itu hal yang lumrah kan gitu. Tetapi asal jangan tidak mengganggu ya, mengganggu. Yang pertama, tujuan utama ke Jogja yaitu kuliah. Kayak gitu kan tujuan utamanya. Yang kedua, untuk niat berkompetisi dan berprestasi. Nah, masalah hal-hal yang seperti itu mungkin di nomor kesekian kan, kayak gitu, dan teman-teman KPS bisa memanage itulah kayak gitu. Nah, Mbak, ini tidak lepas dari peran yang namanya mensupport kita, ya kan. Nah, dimana kita berprestasi itu pasti ada doa dan upaya, ya kan. Nah, orang-orang yang di belakang kita tentunya mengharapkan di samping kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini, berprestasi dan sukses ke depannya, ya kan. Baik, lebih dari yang saya hitung dan yang Mbak Ika sebutkan tadi, prestasinya Mbak Ika di tingkat nasional maupun internasional sudah tercapai, begitu. Boleh dong disampaikan kepada support system Mbak Ika sendiri.
keluarga, sahabat atau siapa? Aduh, rada ini ya jadinya. Untuk support system pastinya terima kasih kepada orang tua saya. Orang tua saya yang benar-benar mendukung, benar-benar mensupport semua hal yang saya lakukan. Untuk keluarga saya juga sama, sangat support kepada saya dan teman-teman saya juga. Terima kasih karena sudah selalu ada. Karena up and down itu akan selalu ada, tapi dengan adanya orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya yang mensupport saya bisa bertahan sampai di sini, bertahan sejauh ini, dan semoga akan terus bertahan sampai nanti akhirnya meraih prestasi-prestasi lagi untuk KPS dan tentunya untuk Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Mbak Ika terakhir menghubungi keluarga kapan? Kemarin malam, Mas. Kemarin masih ya, komunikasi nggih? Yes. Oke, kayak gitu. Terima kasih atas dukungannya yang full service kepada Mbak Ika, begitu. Insya Allah Mbak Ika akan menjadi harapan keluarga yang sekiranya bisa membahagiakan dan membanggakan. Kayak gitu. Ya. Nah, karena ini waktunya sudah di penghujung acara, Mbak Ika ada yang disampaikan kepada KPS atau sahabat atau teman atau pemerhati OTT? Baik, dari pertama untuk KPS, saya juga punya suatu moto lah ya, bisa dikatakan bahwasanya kita itu tidak akan mendapatkan hal yang besar apabila kita tidak melakukan hal yang besar. Dan segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Makanya kita memperbaiki hal yang kecil dulu, kemudian hal itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi untuk teman-teman KPS, khususnya untuk teman-teman yang mengikuti kompetisi, disinilah kita berproses. Dan nantinya insya Allah semua yang kita lakukan di sini akan bermanfaat buat teman-teman. Ya. Kemudian untuk keluarga, saya ucapkan juga terima kasih banyak karena sudah selalu ada buat saya, selalu mendukung, selalu memberikan semangat untuk saya. Kemudian untuk teman-teman juga terima kasih sudah mensupport saya, dan OTT terima kasih sudah mengundang saya ke sini bisa sharing banyak hal ya. Terima kasih sudah. Ya, OTT juga semoga semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah di-follow ya. Mungkin ada TikToknya ya, Instagramnya juga ya. Ini setiap hari masuk di beranda ini punya Mbak Ika. Boleh dibagi? Boleh ya. Punya Mbak Ika Instagramnya apa? Ika Arifah _. KPS KPS FH. Sebentar saya pastikan dulu. Jadi di sini. KPS oh ya betul, kps.fh.uad. Di follow ya teman-teman semua ya, diikuti ya kayak gitu. OTT sendiri? OTT sendiri untuk bisa Leblok WAD. Leblok WAD. Bisa dikepoin ya dari media sosialnya begitu. Baiknya terima kasih sekali sudah berkenan hadir kayak gitu. Kami dari OTT mendoakan mudah-mudahan komunitas peradilan semua di dalam mengikuti perlombaan atau kompetisi-kompetisi kedepannya bisa meraih lebih prestasi yang terbaik lagi. Kayak gitu. Terima kasih sudah berkenan hadir ke sini. Sehat selalu untuk Mbak Ika. Titip salam kepada keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.